Apa? Dulu Bang, pada yel-yelin ada Pak. Sekali lagi yang keras. Laut Tirta. Oke. Oke, langsung aja dengan Ibu. Ya, Oke Bu, acara hari ini Bu. ya. Maksudnya apa? Statement aja Bu. Ya, seperti ini ya tetap ya. Ah, Saya senang sekali, terutama tim kami dari KIHAM BK atas pertemuan ini. Tidak menyangka bahwa banyak sekali pelanggan yang bersedia hadir dan mereka juga senang karena memang belum pernah dilakukan ini. Gimana Pak? Pindah aja. lanjut. Oh, ya. Belum pernah ya dilakukan seperti ini. Belum pernah memang. Belum pernah ya. Maka mereka dianggap bahwa suaranya memang tersampaikan, didengar. Dan acara seperti ini juga bisa dilakukan dengan cara yang rileks sebetulnya. Betul. Dengan berbagai macam cara. Yang membuka kami tentu cara berkomunikasi mereka ya di sini ya. Kita semua jadi tahu mana yang menjadi preferensi ya mereka, mana yang sebetulnya paling pas dengan mereka, dan mana-mana yang sebetulnya mereka harapkan ya itu menjadi informasi publik. Lebih baik semua pelanggan tahu. Maka senang sekali bisa berbincang di setiap daerah itu unik ya, berbeda ya, dan saya senang sekali terutama mereka semua aktif ya, diajak berbicara tuh semuanya berani, aktif. Itu memang perlu teknik fasilitasi juga ya yang baik, terutama ini nanti menjadi masukan untuk mekanisme atau cara berkomunikasi terutama tim humas ya, mudah-mudahan yang lebih baik ke depan. Oh Bu Eli, Ya. ini tadi kan kebanyakan mereka sudah tidak setuju dengan banner Ya, yang bisa Bu Eli tangkap. ya. Untuk mengedukasi mereka Ya. itu dengan cara apa Bu? Yang akurat dan mungkin mengena selain media sosial. Ya, kalau memang dari kecenderungan tadi, sebetulnya tatap muka itu masih efektif, ya. Artinya tatap muka itu karena memang bisa dilakukan secara interaktif ya, tanya langsung dijawab. Menurut saya itu bisa dilakukan karena cabangnya banyak. Mohon diingat tadi bahwa tokoh tadi menjadi pegangan ya, maka tokoh yang kira-kira bisa dianggap mempunyai pemahaman ya yang cukup itu peran. Menjadi narasumber. Iya. Ya, jadi pertemuan warga masih diinginkan. Yang kedua sebetulnya banyak yang memang di sini tipikalnya adalah pendengar radio. Maka menggunakan radio masih menjadi cara yang efektif di sini. Untuk YouTube atau Facebook atau IG Bu untuk ke pemain pemula mungkin. Ya, sekali lagi bahwa sosial media itu karakternya memang hanya bagi mereka yang memang sudah punya jiwa digital ya, mempunyai kemampuan mengoperasikan gadget ya atau alat-alat digital. Saya melihat dari semua PDAM, terutama dari semua surveinya, memang kisaran umur pelanggan itu di kelompok umur yang disebut namanya sebetulnya generation Z ya, di sebelum dan baby boomers ya. Memang tidak terlalu suka menggunakan dan akhirnya tidak piawai tidak piawai menggunakan alat-alat digital. Yang kedua, implikasinya biaya. Memang menggunakan sosial media itu kan berimplikasi biaya yang lebih tinggi ya. IG apalagi ya yang berbasis foto dan gambar grafis itu memang mahal. YouTube juga demikian ya. Meskipun di lain tempat lain juga ininya. Atau mungkin untuk marketan nanti bikin kayak film-film edukasi begitu Bu? Boleh. Itu menurut saya dengan masukan yang tadi sudah masuk ya, nanti kita bisa lihat dari survei pelanggan juga yang dilakukan tahunan itu film-film pendek karena tadi sukanya video dan gambar ya. Itu dibuat untuk di acara-acara temu warga. Iya betul. Temu warga atau apa itu ya? Atau nonton bareng ya, atau pada waktu nonton bola bareng diselipkan. Main bola bareng, nggak tahu di sini yang banyak apa. Itu bisa. Yang kedua berbasis suara karena radio tadi masih dekat di hati.
dekat di hati. Yang kedua, radio itu jaya jangkaunya jauh. Jadi Iya. tidak hanya pelanggan, Tapi orang mudah-mudahan, lain pun ya, bisa mendengarkan pihak tentang lain, terutama calon pelanggan. calon yang pelanggan. dituju, Pak. Satu Bu, pesan untuk PDAM Magetan. Sebagai perusahaan penyedia layanan publik, mudah-mudahan makin terus maju, ya, terus modern, ya, mengikuti zaman, tentu mengutamakan layanan dan kualitas, dan tetap jangan lupa menjadi inklusi, terus maju, menjadi penyedia layanan terdepan. Oke, Bu Eli. Bu Eli di sini sebagai apa, Bu Eli? Sebetulnya saya Eli merupakan konsultan komunikasi yang ditugaskan program namanya hibah berbasis kinerja air minum dari pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia dalam program yang disebut dengan Kiat Hambeka atau Kiat hibah Hambeka. air minum, ya, Kiat Hambeka atau Kiat air minum berbasis kinerja. Oke, terima kasih Bu Eli atas Terima penjelasannya. kasih, sama-sama. Semoga Laut Tirta tambah jaya, amin. Semoga Laut Tirta tambah jaya. Amin. Oke.